Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha ilah wa lisafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal ajmain wa husan tsumma ila rahimil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, yang mana kemarin kita mengkaji tentang nasihatnya dari Sayyid Abdullah bin Ba'alawi, ya, Sayyid Abdullah Alawi Al-Haddad, yang mana beliau menjelaskan bahwa dalam diri seorang muslim ini harus ada hiasan-hiasan yang perlu diterapkan dari seorang muslim, yaitu sekitar ada 41 nasihatnya. Kemarin sudah kita bahas sampai 6 ya. Sampai 6 itu sampai zuhud kemarin ya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang ketujuh yang harus ada dalam diri seorang mukmin. Yang ketujuh adalah qani'an bil yasiri minha. Qani'an, menerima, bil yasiri, dengan sedikit, minha, dari masalah harta. Yang ketujuh, ya, yang ketujuh yaitu seorang mukmin itu tidak perlu memburu harta banyak. Ya, yang diburu itu adalah keberkahan, menerima sedikit harta. Jadi jangan silau dengan harta. Ya, karena harta ini akan membuat tipu daya kita, akan memberatkan kita, akan menyengsarakan kita. Seseorang itu dengan banyak harta malah bukan tambah bahagia, tapi biasanya malah tambah sengsara. Contoh, ya, saya ada contoh. Ya, contoh, kita punya mobil, itu mobil ini baru kita pakai, tapi belum sempat kita cuci. Pagi-pagi kita belum mandi, sudah mandiin mobil. Semakin banyak harta yang kita dapat, semakin banyak harta yang kita punyai, itu semakin sibuk kita untuk memikirkan harta itu. Tetapi kalau memang kita sudah punya hati yang zuhud, ya ini enggak seperti itu. Ya, harta walaupun berlimpah ruah juga biasa-biasa aja, karena memang harta ini bukan tujuan utama. Harta bukan tujuan utama. Maka kita di Jakarta ini, merantau di Jakarta ini, ya jangan seolah-olah hanya mencari harta. Kalau seolah mencari harta, ya kita rugi. Ruginya di mana? Harta belum tentu kita dapatkan, gitu kan? Umur mesti tambah, capek iya, kan gitu. Ya kan? Harta belum tentu dapat. Makanya semua harus diniati dari hati ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat ke Jakarta ini hanya pun apa? Mencari ridhonya Allah. Ya kerja ya wajib, ngaji ya wajib. Jangan kerja aja ngaji kagak pernah, ya kan? Lah ngaji kan untuk nambah ilmu, kerja untuk nambah duit. Antara ilmu sama duit harus seimbang. Karena kalau duitnya banyak, ilmunya kagak ada, nggak bisa menguasai. Kan begitu, ya kan? Nah, ilmunya banyak kagak punya duit juga kagak nyaman. Ilmunya banyak, duit kagak ada, atau hanya mikir doang gitu. Dibalik, duitnya banyak, ilmunya kagak ada, nggak bisa menguasai hartanya. Ya, nah harus imbang. Sehingga kalau imbang ini nanti ada balance antara ilmu dengan harta. Ya, makanya Sayyidina Ali dulu ditanya oleh
orang-orang kafir itu lebih baik mana ilmu dengan harta. Lebih baik lebih baik ilmu. Kenapa? Kalau ilmu bisa jaga yang punya, tapi kalau harta yang punya yang menjaganya, kan sengsara. Dan gitu. Nabi Sulaiman ketika itu disuruh milih mana? Ilmu dengan harta? Milih ilmu. Ya, karena kalau ilmu bisa menguasai harta, harta tidak bisa menguasai ilmu. Ini ya. Berarti harus koni itu apa tadi? Menerima. Misalnya kita lagi dikasih sedikit, terima aja. Alhamdulillah. Kalau kita sehari dapat gajian itu misalnya 100.000, alhamdulillah. Ketimbang yang ono, ya gitu kan. Dengan harta kita harus menunduk ke bawah. Kalau kita melihat harta, nunduk ke bawah. Jangan nunduk ke atas. Kita dikasih gajian 100.000 misalnya, ya kan? Nah, ada orang yang digajinya malah kurang dari 100. Nah, begitu. Kita masih bisa naik sepeda. Alhamdulillah. Orang nggak bisa naik sepeda, malah jalan kaki. Ya. Kita bisa jalan kaki, alhamdulillah. Orang masih sakit nggak bisa jalan kaki. Kan gitu. Kita dikasih sakit duduk, alhamdulillah. Orang malah nggak bisa ngapa-ngapain yang gitu. Kalau masalah harta kita nengoknya ke bawah. Tapi kalau masalah ilmu nengoknya, masalah ibadah nengoknya itu kok orang rajin tahajud ya boleh. Itu orang kok rajin puasa ya boleh. Kalau itu orang kok ngaji ya boleh, kan gitu. Jangan kebalik. Kalau dengan orang yang rajin ibadah kita nengok ke bawah. Saya masa mampunya aja. Ya. Giliran duit perebutnya yang banyak, balik begitu itu. Balik, kita akan rugi. Terus yang kemudian munfikon lil fadili an hajatihi mimma fi yadihi. Yang nomor berapa? 8. Nomor 8. Munfikon, meninfakkan lil fadili karena ada kelebihan, an hajatihi dari hajatnya, dari kebutuhannya orang, mimma dari rizki atau dari sesuatu, fiyadihi yang ada dalam tangannya mukmin. Kemudian yang ke-8 yaitu seorang mukmin itu harus mau meninfakkan karena ada kelebihan rezeki. Ya, namanya lebih itu ya kalau sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya namanya itu lebih. Contoh, orang itu kok butuh makannya hanya sepiring. Kok tiba-tiba dia tuh punya 3 piring. Nah, itu kan ada lebihnya. Ya kan? Nah, ada lebihnya kan itu. Ya, lebih itu karena sudah mencukupi kebutuhannya, ini seorang mukmin harus meninfakkan, harus memberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi jangan serakah, nggak boleh serakah. Kalau kita sudah cukup ya sudah. Ini, ya. Jadi dalam seorang Muslim tuh mukmin itu nggak boleh serakah. Kalau kita sudah cukup kenyang ya sudah. Misalnya kok ada berkat 3. Ya nggak usah ngambil 3, ngapain ngambil 3? 1 aja nggak kenyang, nggak habis. Ya, mendingan yang 2 dikasihkan orang lain. Ada sembako misalnya, ya ada sembako banyak itu, rebut banyak-banyaknya. Tiba-tiba sampai rumah juga nggak dimakan, nggak kemakan. Itu namanya kita menyalahgunakan hak itu. Hak kita hanya satu dan ambil lebih dari 1. Jangan serakah, kan gitu ya. Jangan serakah, karena seorang mukmin ini harus meninfakkan kelebihannya kepada orang lain. Kok ada orang mukmin nggak mau menginfakkan, berarti mukminnya dia itu imannya belum sempurna. Jadi ada orang mukmin kok pelit, ya ada orang mukmin kok pelit itu ya salah. Orang mukmin itu nggak boleh pelit. Yang nomor 9, nasihan li ibadillahi ta'ala.
Yang nomor 9, nasihan, selalu menasehati li ibadillah, kepada hamba Allah Ta'ala. Ya, menasehati, mengajak kepada hamba Allah. Ya, mengajak, menasehati itu namanya mengajak kebaikan. Ya, misalnya ada temen ketemu diajak ngaji, yuk kita ngaji, ketimbang kamu di rumah itu ya gak ada kegiatan, kita ngaji di masjid, lumayan lah, dapat sedikit ya, dapat setitik, dapat ibaratnya itu sekalimat 2 kalimat ya, bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, kan lumayan ya. Walaupun sedikit kalau kita amalkan, lama-lama jadi bukit, lama-lama menjadi setumpuk jadi banyak. Yang penting kita niatnya ikhlas, cari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihan li ibadillah, ya, saling menasehati, mau menasehati orang lain, ya, mau ngajak orang lain. Tuh. Yang nomor 10, musfikon alaihim. Ya. Nomor 10 adalah musfikon alaihim. Musfikon punya belas kasihan alaihim, bagi kepada orang mukmin yang lain. Alaihim, musfikon, merasa belas kasihan alaihim, bagi orang lain. Rahiman, dan mempunyai, ya sama, musfikon rahiman itu punya rasa belas kasihan bihim, kepada orang lain. Musfikon, dalam seorang muslim ini harus musfik, ya, punya rasa kasihan. Jadi di sini jangan ego. Kadang-kadang kita kalau lagi punya egonya tinggi, mentang-mentang orang kaya, mentang-mentang lagi banyak harta, mentang-mentang kita lagi sehat, mentang-mentang lagi semuanya begitu. Kita nggak boleh, harus merasa kasihan. Ada orang butuh pertolongan, ya kita tolong. Di depan kita kok ada orang butuh pertolongan, ya buru-buru kita tolong. Kalau kita mampu. Jangan plengos doang. Ngapain ditolong? Saya juga kalau lagi butuh juga gak ada yang nolong, jangan begitu. Kita harus merasa kasihan, belas kasihan, punya rasa kasih sayang sesama orang lain. Dan ini diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Rasulullah itu sangat menghargai, sangat menyayangi bagi orang yang sangat butuh pertolongan. Apapun kalau kita mampu kita tolong. Dia butuh makan kok kita punya makan, kasih. Dia butuh pertolongan tenaga kok kita punya tenaga, kasih. Dia kok butuh pertolongan untuk dibantu apa kita mampu, ya silakan dikasih. Karena memberikan pertolongan ini adalah termasuk menyenangkan orang lain. Kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik manusia ini adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita nggak pernah bermanfaat bagi orang lain, maka kita bukan orang baik, kan gitu. Kita pengen jadi orang baik, tes aja, saya ini manfaat nggak bagi orang lain. Kalau saya nggak ada manfaatnya bagi orang lain, berarti saya bukan orang baik, kan gitu. Baik untuk diri sendiri itu belum cukup. Baik itu diawali dari diri sendiri, kemudian dikembangkan kebaikan bagi orang lain, itu baru baik. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, gitu. Jadi kita ini jangan ego, ya sepenting saya selamat, udah cukup. Yang penting saya kenyang, yang penting saya pinter, buru amat yang lainnya. Enggak boleh begitu. Ya, yang penting saya pinter, yang lainnya buru amat, juga boleh begitu. Kalau kita ini pinter, yang lainnya juga harus pinter, kan gitu. Kalau kita ini sukses, yang lainnya juga harus sukses, kan gitu kan. Makanya ada itu bahasa marketing dulu itu,
Orang yang sukses itu adalah orang yang bisa mensukseskan orang lain. Itu baru sukses namanya. Ya, orang yang sukses itu adalah orang yang bisa mensukseskan orang lain. Kalau dia belum mensukseskan orang lain, maka dia belum sukses. Gitu. Kalau hanya untuk diri sendiri belum sukses. Dia orang kaya tapi sendirian gak sukses. Kenapa? Yang lainnya miskin semua. Dia pinter tapi yang lainnya bodoh semua gak sukses. Jadi semua ini kalau mau sukses bareng-bareng kan gitu. Ya. Kemudian amiran bil ma'ruf. Amiran bil ma'ruf yang nomor berapa? Nah, amiran bil ma'ruf yaitu amiran bil ma'ruf yang mau memerintah bil ma'ruf dengan kebaikan. Selalu pemerintah mengajak kebaikan. Jadi jangan sekali-kali kita mengajak kejelekan, tidak boleh. Seorang mukmin harus selalu mengajak pemerintah dengan kebaikan. Amar ma'ruf. Amar mengajak kebaikan, pemerintah kebaikan. Jangan sampai kita ini memerintah kejelekan. Ya, tak boleh. Perintah kebaikan, ngajak-ngajak yang baik, tolong menolong yang baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, harus dengan baik-baik, ngajak ngaji, ngajak sholat, ngajak sedekah, ya kan? Ngajak berbuat baik sama orang tua, ngajak berhubungan baik dengan keluarga, ngajak berhubungan baik dengan masyarakat. Ini ngajaknya yang baik-baik, amar ma'ruf. Ya, baik ini standarnya mana? Baik ini standarnya adalah yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Bukan baik menurut nafsu manusia. Oh, orang itu baik. Baiknya di mana? Sesuai enggak dengan syariat Islam? Kalau enggak sesuai dengan syariat Islam, itu namanya tidak baik. Kan gitu. Ya. Nah, contoh misalnya anak muda kumpul. Ya, kumpul. Iuran untuk apa? Iuran kan baik tuh iuran. Untuk apa? Untuk beli minuman yang memabukkan. Itu namanya enggak baik. Kan gitu. Kan gotong royong kan baik. Ujung-ujungnya enggak baik ya jangan. Nah, makanya baik ini standarnya mana? Standarnya adalah yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Kan gitu. Ya kan? Ya. Minta tolong dong apa? Saya digebukin orang. Minta tolong tuh bikin orang itu balesin. Wah, nolong begitu ya. Lihat dulu bentar, nggak boleh. Kan gitu. Ya kan? Nah, maka standarnya harus jelas. Standar yang jelas apa? Yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Kalau namanya amar ma'ruf, ya sesuatu yang dibolehkan oleh syariat Islam. Kalau ngajak kebaikan boleh. Makanya hati-hati karena semuanya itu ada tanggung jawabnya. Ya, misalnya kalau ada orang minta sumbangan, Pak minta sumbangan, Mas minta sumbangan untuk apa? Untuk mabuk. Ya jangan dikasih, jelas untuk mabuk dikasih. Ya kan? Mas minta sumbangan untuk apa? Bangun musola ya silakan. Kan gitu. Untuk apa infak yang bagus-bagus silakan. Tapi kalau untuk yang dilarang agama, yang dilarang syariat tidak boleh. Amiran bil ma'ruf. Kemudian nahian anil mungkar. Mencegah kemungkaran apabila mampu. Ya, mencegah kemungkaran apabila mampu. Mar'a mungkaron fal yughayyir biyadi. Siapa seseorangnya yang melihat kemungkaran, hendaklah mencegahnya, dirubahnya dengan tangannya. Dengan tangan artinya dengan kekuasaannya. Ya. Nah, fa ilam yastati fa bilisani. Kalau enggak mampu, rubahlah dengan lesan. Fa ilam yastati fa biqalbi. Kalau enggak mampu, rubahlah dengan hati. Wa huwa at'aful iman. Kalau mencegah dengan hati ini adalah lemah-lemahnya iman. Maka di sini kita punya tugas. Ya, punya tugas. Apabila kita melihat kemungkaran, kita punya tugas. Kita sebagai apa?
Kalau sebagai pejabat ya harus dengan kekuasaan, harus jelas. Nggak boleh. Kalau kamu macam-macam saya hukum. Lah itu namanya kita punya kekuasaan. Ya. Nah kalau memang kita nggak jadi pejabat kok, kita ini kok misalnya kok tokoh masyarakat, ya paling tidak kita mengingatkan, jangan begitulah, itu nggak boleh, nggak bagus secara lisan. Sekarang dengan kekuasaan kita nggak mampu, nggak punya, dengan ngomong kita nggak berani, paling tidak ya dengan hati. Berdoa, ya Allah, berilah hidayah bagi saudara saya yang lagi begitu, ya Allah, mudah-mudahan cepat disadarkan, cepat sadar tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi. Dalam hati aja doanya, itu sudah bagus. Itu aja dikatakan iman yang paling lemah. Apalagi kita nggak berbuat apa-apa, diem aja berdoa enggak, sebut doing. Aduh, ini namanya kita nggak punya iman. Wong di hati aja kita dikatakan iman yang lemah. Tapi melihat orang begitu kita nggak ada greknya di sini sama sekali, nggak merasa ada tanggung jawab di sini, berarti kita dikatakan orang tidak punya iman. Makanya kalau melihat kemungkaran minimal kita berdoa. Jangan disumpahin, jangan didoain aja. Misalnya ada orang mabuk ketabrak motor, malah disumpahin. Oh ya, bahasanya bahasa kasar, mampus. Waduh. Jangan begitu. Ya, kita dilarang, berarti tetap berdoa. Walaupun bagaimanapun itu tetap manusia ciptaannya Allah harus kita hargai. Gak boleh kita benci, gak boleh. Ya, gak boleh kita benci. Itu. Kemudian musari'an fil khairat. Selanjutnya seorang mukmin musari'an, cepat-cepat fil khairat, dalam melakukan kebaikan. Kalau punya rencana yang baik jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Ya, karena kalau sampai ditunda, hidayah itu nggak tahu datangnya, nggak tahu perginya. Saya ntar malam mau ngaji, tiba-tiba ada acara lain, waduh nggak jadilah, masih ada acara lain, besok aja saya ngajinya. Itu nggak bakalan ngaji selamanya malah. Jadi kalau udah ada niat baik, langsung lakukan. Saya mau begini, kalau ini itu cepet. Karena hidayah nggak tahu datangnya, nggak tahu perginya. Ya, saat ini kita lagi dapat hidayah ini, mau ngaji. Ya, ngajinya enak, ngajinya semangat, ngajinya benar-benar ngaji. Besok hatinya timbul malas. Ada yang begitu. Ya, karena sudah iman itu kan ada naik, ada turun. Cuma naik sama turunnya kadang-kadang nggak imbang. Naiknya 10 cm, turunnya 10 meter. Kan gitu kan? Rajinnya 2 hari, malasnya 2 bulan. Nah, ini yang nggak kita sukai kan di situ kadang-kadang. Dan itu dari mana? Ya, karena tingkah laku hati kita. Kalau hati kita dikuasai nafsu yang malas, ya akan malas. Kalau hati kita dikuasai nafsu yang rajin, ya rajin. Cuma rajinnya sama malasnya ini kalau berantem, ini kalah yang rajin, ini mesti menang yang malas. Gitu. Ya saya kata tadi, rajinnya 2 hari, malesnya 2 bulan. Ya itu yang begitu itu yang kita kadang-kadang itu susah ngaturnya. Makanya ketika kita ada rencana baik, langsung buru-buru. Ya, misalnya mau jamaah, buru-buru jamaah. Mau ngaji, buru-buru ngaji. Jangan ditunda-tunda, tar, malah jadinya nggak jadi. Saya besok mau puasa Kamis ya, pas Kamis harus buru-buru lakukan Kamis puasa. Saya mau umroh, ya buru-buru kalau udah punya rezeki umroh. Mau haji, buru-buru mau haji, begitu. Jangan ditunda-tunda lagi. Mumpung lagi pegang duit, cukup untuk ongkos haji, buru haji. Mumpung pegang duit, karena sudah cukup untuk umroh, silakan untuk umroh. Jangan ditunda-tunda, karena besok nasib kita tidak tahu. Saat ini sehat, besok sakit bisa. Saat ini kaya, besok miskin. Saat ini hidup, besok mati. Nggak ada yang tahu kita. Makanya jangan ditunda. Paham?
Ya. Kemudian mulaziman lil ibadat. Mulaziman lil ibadat. Kemudian apa? Mulaziman istiqomah tetap lil ibadat untuk menjalankan ibadah. Tetap menjalankan ibadah. Ya. Istiqomah, sholat wajib 5 waktu ya harus dikerjakan 5 waktu. Apapun kesibukan, apapun alasan. Kalau perempuan boleh punya alasan, lagi haid misalnya, itu gak sholat boleh. Tapi laki-laki kok haid, juga ada laki-laki haid itu. Ya. Kenapa? Bib gak sholat, lagi F apa? Merah itu apa? Haid Pak, gak ada laki-laki haid. Ya, laki-laki tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Bahkan Rasul sudah memberikan rambu-rambu. Bagi yang mampu sholat berdiri silakan sholat dengan berdiri. Gak mau berdiri boleh sholat dengan duduk. Gak mampu duduk boleh sholat dengan gak mampu tidur boleh sholat dengan isya. Gak mampu isyarat berarti sudah tidak mampu sholat, maka dia disolati atau disolatkan. Lah mumpung belum disolati yuk kita sholat, kan gitu. Itu saking pentingnya sholat. Lah ini baru sibuk kerjaan lembur aja nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Lembur Pak. Oh, nggak ada alasan. Mau lembur mau kagak lembur tetap sholat itu wajib. Kalau perempuan tuh ada haid, ada nifas, melahirkan, lah itu boleh nggak sholat, ya? Nah, karena memang itu halangan untuk sholat. Tapi kalau laki-laki tidak ada, dalam keadaan apapun, ya, dalam keadaan perang aja wajib sholat kok, apalagi keadaan aman seperti ini. Sholat perang itu masih wajib sholat. Kalau perang kok waktunya sholat datang ya sholat. Nah, tentunya sholatnya orang perang ya beda dengan sholatnya orang yang aman. Ada aturannya sendiri. Lagi Allahu Akbar. Mau tembak musuh ya kita tembak di musuh jedar. Allahu Akbar. Harus lagi jedar. Boleh kalau sholat dalam waktu peperangan gitu loh. Ya. Nih. Mulazimanul ibadah, tetap melakukan ibadah secara istiqomah, harus istiqomah gitu. Wiridnya istiqomah gitu, sholawatnya istiqomah. Ditarget kekuatan saya berapa gitu. Kalau 100 berarti tiap hari kita harus baca sholawat 100 kok sudah mampu dinaikkan 200. 200 mampu dinaikkan 500. Siapa yang memberi ukuran ya kita sendiri. Yang penting istiqomah. Jangan begini, sholawat sehari 1000 tapi sebulan gak baca sholawat. Nah itu namanya gak istiqomah. Lebih baik 100 tapi tiap hari. Itu sallallahu alaihi Muhammad tiap hari 100. Itu. Nah, kalau kita bisa istiqomah, maka kita akan mendapatkan karomah. Ja'adil karomah ba'dal istiqomah. Ya, karomah akan datang. Karomah itu apa? Kemuliaan akan kita dapatkan setelah kita melakukan ibadah secara istiqomah. Istiqomah itu artinya ajak. Ya, ajak tetap, nggak usah gaya-gayaan. Gaya-gaya gimana? Sehari 10.000 atau 1.000 tapi sebulan nggak baca sholawat. Baca Quran juga begitu, nggak usah gaya-gayaan. Sehari misalnya 2 lembar, 3 lembar nggak apa-apa. Yang penting istiqomah. Jangan sehari bacanya 2 juz tapi 2 bulan nggak baca Quran lagi. Nah itu nggak istiqomah namanya. Istiqomah itu nggak dilihat dari banyaknya ya, tapi istiqomah dilihat dari rutinnya ini loh, ajaknya ini loh. Itu. Sholat itu sebenarnya juga enteng. Sholat itu enteng sholat itu karena ajak itu. Jadi yang kadang-kadang bikin berat itu ajaknya. Oh tiba-tiba isya lagi, tiba-tiba subuh lagi, tiba-tiba maghrib lagi kan gitu. Jadi yang berat kan ajaknya itu. Kalau sholatnya itu enteng sebenarnya. Jadi kita harus selalu berusaha untuk apa?
tetap istiqomah dalam beribadah. Kemudian dalan alal khairi. Dalan alal khairi, yaitu menunjukkan alal khairi, atas kebaikan. Ya, selalu menunjukkan kebaikan. Jangan sekali-kali kamu menunjukkan yang tidak baik. Da'iyan ilal huda. Da'iyan ilal huda, sama maksudnya. Da'iyan ilal huda itu sama, yaitu selalu mengajak menuju petunjuk. Nanti mengajak kebaikan, ya, mengajak kebaikan. Ini ada hadis Rasulullah yang bunyinya apa itu? Man dalla ala khairin, ya, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Ada hadis Rasulullah, man dalla ala khairin, siapa saja orangnya yang menunjukkan kebaikan, kok orang itu mau, falahu, maka bagi orang yang menunjukkan kebaikan itu mislu ajri fa'ilihi, itu akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang melakukan kebaikan. Misalnya tadi hari kita ngaji nih, ngajak pada orang lain, kok mau ngaji, ya, orang yang kita ajak kok mau ngaji. Nah, maka orang yang mengajak orang tadi itu akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang sedang ngaji. Itu, ya. Kok kita misalnya ngajak orang untuk bersedekah, kok orang itu mau sedekah, maka kita mendapatkan pahala sama orang yang sedekah. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi, ya. Man dalla ala khairin, ini harus hafal supaya semangat kita. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Itu supaya diterapkan di dalam hati kita supaya semangat. Siapa saja yang mengajak kebaikan, maka dia berhak mendapatkan pahala sama dengan orang yang melakukan kebaikan. Gitu, ya. Kemudian dasumtin yang diam. Dasumtin itu artinya diam. Diam itu artinya diam itu dia itu tidak banyak komen, tidak banyak ngomong. Ya, jangan kebanyakan komen. Sekarang kan lagi dipancing-pancing kita ini supaya komen. Ada apa-apa harus ngomen. Kalau ngomen yang bagus gak apa-apa. Udah ngomen salah di-share, ya itu yang gak bagus. Kita pegang WA, pegang Android ini harus hati-hati. Kalau ngomen tulis ngomen yang baik, baru di-share. Kalau ngomen yang gak baik itu gak usah, karena nambahi dosa. Ya, barang siapa yang banyak omongnya banyak salahnya. Lah, nge-share itu kan sama aja banyak ngomong tuh. Nge-share tuh share. Ya. Nge-share sesuatu yang belum jelas benernya itu gak boleh. Gak boleh. Ya. Lah kalau mau nge-share yang jelas-jelas aja. Contoh, kita tadi apal dalil man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa saja orangnya yang mengajak kebaikan, maka dia berhak mendapat pahala sama dengan orang yang melakukan kebaikan tadi. Kan benar tuh kan, hadis, share gak apa-apa. Ada lagi hadis, siapa saja yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad sekali, maka dia akan dibalas oleh Allah 10 kali. Share gak apa-apa, itu benar yang begitu-begitu. Oh, jangan kok jelek-jelekin orang di share, gak usah. Nambah-nambahi dosa. Ya, kan kita harus kritis, Pak. Iya, tapi kritisnya jangan lihat-lihat. Kalau begitu mah
nanti nambah-nambahi dosa, bukan nambah-nambahi kebaikan tapi nambah-nambahi dosa. Tuh. Watu datin dan pelan-pelan, ya pelan-pelan, nggak gerusa-gerusu. Pelan-pelan maksudnya tidak gerusa-gerusu, ya pelan-pelan aja, santai, nggak usah gerusa-gerusu. Ini ada masalah, panik, ya kan? Lagi diuji nggak kerja, panik. Lagi diuji sakit, panik. Lagi diuji apalagi? Misalnya putus pacarnya, panik. Oh jangan panikan, alon-alon aja pelan, santai-santai, orang tuh santai, nggak usah panikan gitu loh, ya santai, alon-alon pelan-pelan. Makanya sholat tuh jangan buru-buru, sholat tuh jangan buru-buru. Ini sholat buru-buru, sholat pelan-pelan aja. Ya Allahu Akbar, yang halus, ya Bismillahirrahmanirrahim, yang halus saja, ya. Rukuk ya Allahu Akbar, rukuk kalem, Sami Allahu liman hamidah. Ini sholat kayak mau kejar apa loh, ya sholatnya itu pada kenceng-kencengan, Allahu Akbar, Sami Allah. Sholat kok kenceng-kencengan, nggak mau alon-alon, nggak mau pelan-pelan, ya. Kalau sholatnya begitu, nanti orangnya tipenya orang seperti itu, tipenya orang itu gak tenang. Padahal kita ini pengennya jadi orang yang tenang. Kalau pengen tenang, ya sholatnya, ibadahnya itu sesuai alon-alon, yang pelan-pelan saja. Gak usah buru-buru. Wawakorin. Wawakorin dan apa namanya, bijaksana, tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Walaupun kita ini ngerti status dia itu lebih misalnya orang itu kok lebih apa namanya, kita lebih baik dari orang itu, tapi kita nggak merasa lebih baik dari orang itu, ya. Kadang-kadang kan lagi bisa dikit itu gaya, kamu kok jadi imam, berani imam, nggak sah, waduh, kamu kok beraninya melakukan begitu, nggak boleh, nggak bisa begitu. Yang bijaksana, jadi orang itu bijaksana. Nah, orang bijak itu ya nggak gampang. Karena bijak itu harus apa? Memahami suatu permasalahan yang benar-benar. Kalau kita nggak paham ya nggak bisa bijak. Kita pengen bijak di depan orang ya kita pahami. Oh orang itu ada yang sifatnya marahan. Oh orang itu ada sifatnya penakut. Oh ada orang itu sifatnya pemalu. Yang kita hadapi ini orang-orang yang sifatnya bagaimana? Kalau sifatnya pemberani ya kita harus berbuat kayak apa? Kalau yang kita hadapi sifatnya orang pemalu ya kita harus berbuat seperti apa? Harus bijaksana. Ya, jangan merasa kita lebih tinggi daripada orang lain. Kalau kita merasa lebih tinggi daripada orang lain, namanya kita wasakinatin dan sakinah. Sakinah tenang. Nah, kayak tadi itu. Wa husnul akhlaqi. Hasanul akhlaqi yang bagus akhlaknya. Jangan sampai kita seorang mukmin akhlaknya jelek. Nah, akhlak ini hubungannya biasanya ada 3. Ada hubungannya dengan lisan, mulut, ada hubungannya dengan perbuatan, ada hubungan dengan sikap. Ya, itu namanya akhlak. Jaga lisan. Ya, jaga lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan.
Selamatnya manusia tergantung dalam menjaga lesannya. Kalau lesan kita umbar kemana-mana, maka kita akan dapat akhlak yang jelek. Makanya lesan harus kita jaga. Jangan sampai kita umbar kemana-mana. Apalagi kok bisa malah menyakiti hati orang lain. Itu namanya kita nggak punya akhlak. Hasanal akhlak ini, akhlak yang baik ini lesan kita selalu kita jaga. Ngomong seenaknya sendiri, ya, apalagi kok ada tokoh masyarakat kok ngomongnya seenaknya sendiri, ceplos, jelek-jelekin orang lain. Lo ngomong kok jelek orang lain gak ada orangnya, namanya kan ghibah. Ya, ngomongin orang lain tuh yang kalau nggak ada orangnya namanya ghibah, ceplos. Ya, ngomong seenaknya sendiri. Nah, ini nggak boleh. Harus kita jaga. Perbuatan kita, tingkah laku kita, ya jangan sampai tingkah laku kita ini merugikan orang lain. Kita lagi kerja di pabrik, ya jangan cari muka lah sama bosnya. Sehingga apa? Merugikan orang lain. Ya biasa aja gitu. Jangan sampai prestasi kita ini mengorbankan prestasi orang lain. Bersaing secara sehat boleh, tapi kalau saling sikut kanan sikut kiri, dia ingin dipuji, nah dia tidak boleh. Hati-hati, itu kita nggak punya akhlak, ya, nggak punya akhlak. Karena tujuan kita kan hanya pada Allah, gitu loh, ya, hanya pada Allah. Nggak usah pengen dipuji manusia, ya. Dengan kita hanya dipuji sama Allah. Nah, Allah memuji itu hanya orang yang punya akhlak. Kalau nggak punya akhlak nggak bakalan dipuji oleh Allah. Makanya Rasulullah diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu lisan, perbuatan, gitu kan? Sikap itu kadang-kadang kan sikap kan di hati, di dalam. Tapi kan ketahuan, melihat orang kok cemberut aja, ya, lihat orang kok mukanya kok cemberut aja, nggak ada senyum-senyumnya. Ini orang kok kalau ketemu kok marah aja, ya. Nah ini nggak boleh. Tuh. Kemudian wasi as-sadri yang lapang dadanya, jembar dadane, ya. Jembar dadane itu maksudnya apa? Menerima, legowo, dielek-elek uang yo gelem, ya. Jangan kok nyalain orang mau, kalau disalahin tidak mau. Menasihatin orang mau, dinasihati tidak mau. Ada yang begitu orang itu ya. Ada sukanya jelek-jelekin orang, tapi kalau dia dijelekin marah. Nyalain orang, kalau dia disarahi marah. Itu namanya tidak wasi'as sadri, jembar dadanya. Ya, jembar dadanya bukan terus dibuka bajunya, enggak. Jembar dadanya maksudnya itu menerima apa adanya, semuanya terima. Ya, kalau lagi salah ya mau dikritik. Itu jangan kok kalau kritik orang mau, dikritik tidak mau. Itu namanya enggak adil. Kan gitu. Ya. Layyinal jaib. Yang apa namanya itu? Yang lemes lambungnya. Lemes lambungnya itu artinya dia itu apa namanya? Di sini layyinal jaibi. Keterangannya gimana? Maksudnya tidak mempunyai watak kasar. Tidak mempunyai watak kasar. Ya, lemes lambungnya, tidak mempunyai watak kasar. Lemes santai, fleksibel orangnya. Bahasanya apa? Fleksibel. Berarti tidak kasar, ya. Jadi fleksibel. Kalau ketemu orang yang kasar ya
dari kasar. Kalau orang yang lemes ya berani lemes, fleksibel aja. Layinal jari, yang lemes lambung. Mahfudul janahi lil mukminin, ya, yang menurunkan lambungnya sama aja lil mukmin, bagi orang mukmin sama itu, artinya dia tidak punya sifat pemarah, tidak punya sifat kasar, ya. Nah, karena Rasulullah sendiri itu dulu diutus oleh Allah ya tidak diajari untuk berbuat kasar itu. Sehingga ada ada ayat Al-Qur'an yang berbunyi walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Itu. Ya, ada ayat yang dalam Al-Qur'an walau kunta, jika engkau ada Muhammad, faddan itu orang yang kasar, ghalidhal qalbi artinya marahan gitu kan. Begitu dihina orang marah, dicaci maki marah, maka apa yang terjadi? Lan faddu min haulik, maka akan bubar orang-orang yang ada di sekeliling. Jadi kita seorang umatnya Nabi Muhammad, yang seorang pendai, seorang yang selalu mengajak kebaikan, ini jangan ghalidhal qalbi, jangan kasar. Kalau kasar yang kita ajak mesti tidak mau, bubar semua. Ya, seorang dai kok marahan, tukang marah, ya bubar semua. Ya, seorang ajak-ajak kok suka kesinggungan orangnya, ya bubar semua. Wong Kanjeng Nabi dulu itu kok jangankan disinggung, jangankan dimarahi, wong mau dibunuh aja biasa kok. Ketika hijrah itu ke Taif itu, ketika dilempari dengan batu aja sampai berdarah aja Rasulullah enggak marah kok. Ya, yang marah malah siapa yang marah? Ya pengawal-pengawalnya yang marah. Padahal kalau Rasul mau berdoa sekali itu habis, tapi Rasul enggak begitu. Rasul hatinya enggak kasar begitu mainnya. Namanya Rasul Nabi kan kalau doa kan mesti diijabah oleh Allah. Ya Allah, hancurkan mereka, hancur. Tapi Kanjeng Nabi enggak begitu doanya. Ya, doanya apa? Ya Allah, berilah petunjuk bagi orang itu, karena sesungguhnya orang itu belum tahu apa yang akan saya sampaikan. Begitu mulianya gitu loh. Jadi kalau kamu lagi ngajak orang kok mau diajak ngaji kok nggak mau, jangan putus asa, tetap aja diajak terus. Ya, jangan sampai kita ini putus asa dalam berjuang. Ingat, kamu sekali berhasil mengajak satu orang, maka kamu akan mendapat pahala sama dengan orang yang kamu ajak. Hebat kan begitu. Oh, jadi ada satu ngajak satu ngajak satu ngajak satu. Nah, itu nanti akan ketemu kebaikan kita di situ. Nih. Kemudian la mutakabbiron, tidak sombong. La mutakabbir, tidak sombong. Nah, sombong tuh, definisi sombong gimana? Sombong itu adalah orang yang merasa lebih baik daripada orang lain. Itu namanya sombong. Wah, kamu tuh masih di bawah saya, sombong namanya. Wala mutajabbiron, dan tidak semena-mena, mentang-mentang gede ya, menggunakan kekuasaannya, mentang-mentang kaya, mentang-mentang itu kan. Tidak semena-mena. Enggak boleh semena-mena. Pakai haji mumpung enggak boleh. Ini mumpung saya ada kesempatan maka harus begini, enggak boleh. Ya. Wala tami'an finnas, dan tidak boleh tomak pada manusia. Tomak itu apa? Mengemis, mengharap ya kepada manusia, enggak boleh. Kalau tomak sama Allah boleh, wajib malah. Ya, kalau tomak sama manusia enggak boleh. Saya mau ngaji biar dapat kue, enggak boleh. Oh, namanya tomak itu. Saya mau silaturahmi ke orang kaya itu biar nanti saya dapat sedekah, enggak boleh. Itu namanya tomak, itu mengharap sesuatu dari orang. Namanya tomak, enggak boleh. Kalau tomak sama Allah wajib. Kalau tomak sama Allah itu wajib. Wala harison,
dan tidak gerangsang. Gerangsang itu apa? Wala harison, dan tidak gerangsang. Alat dunia pada dunia tidak gerangsang dunia, tidak terlalu semangat. Ya, bahasa Jawa tidak beronto. Tidak beronto itu enggak gerangsang. Gerangsang itu enggak semangat dalam mengejar dunia. Biasa aja. Dunia itu enggak usah terlalu semangat mengejarnya, biasa aja. Ya, santai bro, enggak usah semangat dunia dikejarnya. Karena kalau kamu semangat mengejar dunia, ya, kamu lari, dunia akan lari lebih kencang. Engkau jauh, dia jauh. Engkau dekat, dia tambah jauh. Itu dunia, bingung pusing kalau terlalu serius dalam dunia, nggak usah serius. Karena apa? Karena manusia ini hidup sudah dijamin oleh Allah, sudah dikasih rezeki Allah, nggak usah pusing. Sholat, ngaji, ya, kerja udah, kerjanya aja. Masalah kaya miskin sudah ditentukan oleh Allah. Ya, tuh, jadi silakan nggak usah terlalu serius terhadap dunia itu, karena dunia itu semu, dunia itu penipu, nggak usah terlalu diseriusi. Yang serius harus masalah akhir, lah itu harus serius. Sholat serius, ngaji serius, puasa serius, ibadah yang lain serius, karena itu urusan akhirat. Urusan dunia santai aja. Nah, ya itu. Wala muksiran laha, dan tidak memilih laha pada dunia alal akhirati, mengalahkan akhirat. Jangan sampai kita memilih dunia mengalahkan akhir, memenangkan urusan dunia mengalahkan urusan akhir. Jangan sampai. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jangan sampai urusan dunia jangan sampai mengalahkan urusan akhirat. Ditanamkan dalam situ, benar. Jangan sampai kita itu urusan dunia mengalahkan urusan akhirat. Kalau sampai itu biasa kita lakukan, maka hati kita akan akan gelap. Nah, kita akan gelap. Nah, wala jami'an, dan tidak mengumpulkan lil mali pada harta, tidak mengumpulkan harta. Tidak mengumpulkan harta. Wala mani'an, dan tidak mencegah lahu pada harta an hakihi, dari haknya harta. Tidak mengumpulkan harta dan tidak mencegah hak-haknya harta. Haknya harta itu apa? Mencegah zakat, tidak mau sedekah. Jadi kita nggak boleh ngumpulin harta tanpa zakat. Kita harus mengumpulkan. Kita kalau mau mengumpulkan harta, ya harus mau zakat. Harta kalau sudah ketemu, ya harus disedekahkan. Jangan bahil. Bahil itu nggak boleh. Itu sebabnya apa? Bahil ini akan menjauhkan dari Allah. Ya, as-sahiyu. Oke, monggo. Ya, silakan. Monggo. As-sahiyu qaribun minallah wa qaribun minan nas, ba'idun minan nar. As-sahiyu, ya silakan. As-sahiyu, orang yang dermawan, ya, orang yang dermawan ini qaribun minallah, akan dekat kepada Allah. Wa qaribun minan nas, akan dekat kepada manusia. Wa ba'idun minan nar, dan jauh dari neraka. Jadi as-sahiyu qaribun minallah wa qaribun minan nas,
wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu akan dekat kepada Allah, akan dekat pada manusia, dan akan jauh dari neraka. Dibalik wal bahir, orang bahil, ya, dibalik wal bahil ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah. Orang yang bakhil itu akan jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan jauh dari surga. Makanya kalau kita lagi punya harta, jangan dicegah haknya harta. Harta itu punya hak untuk disedekahkan. Harta itu punya hak untuk dizakati. Jangan tidak zakat, jangan tidak sedekah. Kalau ada orang banyak harta, tidak zakat, tidak sedekah, maka ibaratnya dia itu akan penuh dengan penyakit. Karena harta ini adalah kotoran, harus ada yang dibersihkan. Kalau lama-lama numpuk, jadinya penyakit. Penyakit kalau udah numpuk, namanya komplikasi. Penyakit komplikasi ini susah obatnya. Ya, nih. Nah. Wala faddon, wala faddon, dan tidak keras hatinya. Wala faddon, dan tidak keras hatinya. Keras hatinya itu artinya ya apa? Ya jelek akhlaknya. Dinasihati tidak mau terima. Pokoknya ya semaunya dia. Oh ya dia yang mau begitu ya begitu atau. Nah, tuh. Keras hatinya. Ya, tuh. Nasihat sama itu sebenarnya. Ya, tidak menerima nasihat dari orang lain. Keras hatinya. Wala ghalidhan. Ya. Wala ghalidhan, dan tidak kasar. Tidak kasar. Ya, pokoknya hatinya itu jangan sampai kemasukan penyakit-penyakit itu. Ya. Keras, kasar, amuan gitu ya. Nah, jangan emosinan, ya, mutungan gitu. Jangan sampai itu. Ya, ngambekan, itu jangan sampai. Dibuang tuh kalau ada masih ngabekan, mutungan, amuan, itu jangan sampai. Wala mumarian, dan tidak apa namanya madoni. Madoni itu apa? Melawan. Ya, dinasihatin orang malah madoni. Oh, dinasihatin apa-apa, nasihatnya bagus-bagus, malah nggak terima, dilawan. Ya, dinasihat orang tua kok dilawan, nggak boleh. Kalau orang tua dinasihati diem aja. Cocok dipakai, nggak cocok nggak usah ngelawan, diem aja. Ya, nggak usah dibantah. Wala tidak membantah, bahasa Indonesianya. Wala mujadilan, dan tidak berantem, berdebat. Wala mujadilan, dan tidak berdebat. Nggak usah berdebat sama orang dinasihati malah ngajak debat. Nggak usah. Cocok ya pakai, nggak cocok ya nah, nggak usah debat-debatan. Ya, kalau debat-debatan nanti kalau sampai yang menasihati itu kalah kan kamu jadi sombong. Oh, ternyata masih di bawah saya kok nasihatin saya. Oh, kan sombong jadinya. Merasa lebih baik, lebih bagus. Nggak boleh. Wala muhasiman, dan tidak boleh memusuhi. Musuhan nggak boleh. Ya, musuhan nggak boleh. Apalagi lebih dari 3 hari, nggak boleh. Lebih 3 hari, muhasiman nggak boleh. Musuhan. Wala qasian, wala qasian,
sama, wala qasyan dan tidak keras hatinya kayak tadi itu. Wala sayyi'al akhlaki dan tidak jelek akhlaknya. Tidak jelek akhlaknya. Wala dayyiqa sadri dan tidak sempit dadanya. Tidak sempit dadanya, harus sebar dadanya tadi itu. Ya, tidak sempit dadanya. Wala mudahinan dan apa itu mudahinan itu? Mudahinan, wala mudahinan. Mertambuh itu apa? Mertambuh. Oh, tidak cuek. Wala mudahinan dan tidak cuek kalau melihat maksiat. Ya, bertambuh itu bahasa ini cuek gitu. Nah, tidak cuek kalau melihat maksiat. Nggak punya perhatian, nggak perhatian. Ada orang maksiat nggak perhatian. Ya, tidak cuek, harus ada perhatian. Oh, ada temannya nggak ngaji kok diem. Oh, ada temannya nggak sholat kok diem. Oh, ada temannya ya nggak apa namanya nggak baik kok diam. Ini namanya kita nggak punya iman, imannya lemah. Ya, wala mudahinan. Kok merasa cuek. Kemudian wala mukhati'an dan tidak membujuk, tidak bujuk-bujuk, tidak jadi provokator. Ya, mengajak-ngajak yang jelek. Ada orang ngaji kok dibujuki. Kamu mau ngaji ngapain sih ngaji? Mending nonton TV, enak sambil ngopi. Lah ini jangan. Ya enggak boleh. Wala ghasyan. Dan tidak ngawur, ngacau. Ya, wala ghasyan dan tidak ngacau, tidak ngawur. Wala muqaddiman dan tidak mendahulukan lil aghniyai bagi orang-orang kaya alal fuqara'i atas orang miskin. Ya. Jadi tidak mengunjukkan orang kaya, tidak memuliakan orang kaya atas orang miskin. Jadi misalnya kita ini punya tamu kok yang kaya miskin, kalau yang kaya dimuliakan, yang miskin disia-sia. Nah, ini nggak boleh. Tapi rata-rata begitu. Kalau orang kaya mesti dimuliakan. Wah, monggo Pak Haji, monggo. Dan orang miskin, udah sana aja lah, duduk sana aja. Disia-sia. Nah, ini kalau kita begitu, akhlak kita kurang. Nah, mestinya yang orang miskin, orang kaya disamakan. Tapi kalau begitu kadang-kadang orang kaya kesinggung. Masa saya kalah, dimuliakan saya enggak, kesinggung. Ya, tapi ya biarin, kita mending dimarahin orang, kedua dimarahin Gusti Allah gitu loh. Ya, jadi jangan sampai kita dimarahin Allah. Wala muqaddiman lil aghnia 'alal fuqara, tidak mendahulukan orang kaya atas orang miskin. Enggak boleh. Tuh ya. Wala mutaraddidan. Nah, wala mutaraddidan tidak sibuk. Mutaraddid itu tidak mider-mider, orang tidak sibuk. Tidak sibuk alas salatin atas apa namanya? Alas salatin atas raja, beberapa raja. Tidak sibuk
di depan raja, tidak sibuk di depan penguasa. Maksudnya tidak cari muka di depan para penguasa. Itu. Ya. Nah, biasanya kalau di depan penguasa kita kan sibuk. Ini mau ada bupati, wali kota datang, sibuknya bukan main. Tapi kalau datang orang miskin nggak sibuk. Ini nggak boleh. Ya, wala mutaraddidan ala salatin. Tidak boleh sibuk di depan para penguasa. Itu. Nggak boleh sibuk di depan penguasa. Karena kalau kita itu sibuk di depan penguasa akan menjadikan fitnah. Ini sesuai apa yang dikatakan yang fatwakan oleh Imam Sya'rani. Qala Sya'rani ittaqul wuqufa ala abwabis salatin fa innaha mawadi'ul fitan. Kata Imam Sya'rani, takutlah kalian al wuqufa ala abwabis salatin, berhenti di depan pintu gerbang istana raja. Ya, depan orang kaya maksudnya. Fa innaha mawadi'ul fitan, karena sesungguhnya itu dia adalah tempatnya fitnah. Kita lagi di depan rumahnya orang kaya aja, tuh Apip ngapain sih depan Pak Lurah? Depannya Pak Lurah tiap pagi di situ. Ya, tiba-tiba si Apip tuh kok bisa kebeli motor. Oh, apa kata orang? Oh, gara-gara dia ngemis di Pak Lurah tuh kemarin tuh dapat motor, gitu kan? Padahal beli motornya itu dari kerja kerasnya. Karena kita sering datang ke tempat orang-orang yang begitu jadi fitnah. Makanya posisinya harus biasa aja. Sama orang kaya ya biasa, sama orang miskin ya biasa, sama pejabat ya biasa, sama rakyat ya biasa. Enggak usah terlalu dibesar-besarkan, biasa aja. Ya. Nah, sama presiden ya biasa. Tapi kadang-kadang kita kan kalau selfie sama presiden kan bangga, selfie sama pengemis malu. Nah, ini. Jadi jangan begitu. Wala sakitan. Dan wala sakitan. Tidak diam alal ingkari atas kemungkaran. Alaihim bagi seorang bagi mukmin. Seorang mukmin tidak diam melihat kemungkaran. Ya, jangan sampai diam kita melihat kemungkaran. Ma'al qudrati serta ma'al qudrati bagi yang mampu. Jadi kita kalau melihat kemungkaran ya jangan diam, sesuai dengan kemampuan kita. Ya tadi itu ketika kita jadi pejabat silakan dirubah ala pejabat. Kalau kita lagi jadi rakyat silakan berubahnya ala rakyat. Jangan sampai yang kita ingin merubah kemungkaran tapi jadinya malah berantem, nggak boleh. Ya, nah kalau mampu dengan kekuatan kita rubah dengan kekuatan. Nggak mampu boleh dengan lisan. Nggak mampu paling tidak di hati sesuai kemampuan kita. Wala muhibban dan tidak senang. Wala muhibban dan tidak senang lil jahi. Ya. Lil jahi. Wala muhibban dan tidak senang lil jahi pada pangkat. Wal mali dan harta. Wal wilayati dan wilayah. Tidak senang pangkat, tidak senang harta, tidak terlalu senang dengan penguasa. Wilayah itu penguasa wilayah. Ya, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden. Ini tidak suka bagi orang yang mukmin, ini enggak suka. Ya, enggak suka. Tuh. Bal yakunu. Ya, bal yakunu tetapi jika ada bal yakunu tetapi ada laha bagi laha terhadap wilayah
karihan itu apa namanya? Benci. Bal yakunu bahkan ada siapa mukmin laha terhadap wilayah karihan itu benci. Jadi tidak senang sama sekali terhadap pangkat, tidak senang terhadap harta, tidak senang terhadap wilayah penguasa, bahkan seorang mukmin itu benci. Ya, benci. Kalau benci ya nggak usah nyalon-nyalon. Ini bang dijadiin aja nggak mau, apalagi malah suruhnya nyalon. Udah. Wala yulabisu dan tidak memakai, wala yulabisuha dan tidak memakainya illa min hajatin kecuali dari hajat au daruratin atau darurat, kecuali kalau memang tidak ada yang yang menjadi pemimpin atau tidak ada yang dipakai lagi karena hajat atau darurat itu dia boleh. Kalau udah hajat atau darurat baru boleh ya, baru dilaksanakannya. Dipandang kok tidak ada pemimpin yang baik, kok yang ditunjuk kok seseorang itu, ya mau nggak mau. Kalau memang benar-benar ditunjuk, kalau memang benar-benar dipilih, jangan menunjukkan pilihlah saya. Kalau pilihlah saya namanya bukan ditunjuk, ya kan? Atau begini, karena saya ditunjuk sama masyarakat, maka saya siap maju. Lah masyarakat yang mana yang nunjuk gitu? Timnya dia. Kalau timnya dia atau dia tiba-tiba terus memakai cara menghalalkan segala cara. Makanya kadang-kadang kita salah kaprah. Ya, ada pemimpin sudah mau nyalon malah diperas. Ya kan? Kalau enggak pakai duit enggak mau milih. Ya. Bahasanya ora duit ora bos. Ora ana duite ora nyoblos. Waduh, giliran jadi pemimpinnya korupsi. Lah akhirnya disalahin lagi, atau salah siapa? Lah namanya dulunya pakai modal ya dia ya mengembalikan modalnya. Kan gitu. Ya. Nah, makanya ini kita sebagai seorang mukmin ini kalau menghadapi hal seperti itu, kalau ada pilkada ya pilihlah yang benar-benar baik, jangan pilih yang pakai duit. Kalau pakai duit jelas salahnya. Kenapa? Karena dia sudah mengawalinya dengan nafsu. Kalau udah ngeluarin duit, ya harapannya kan jadi, ya kan? Nah, itu kan namanya dia senang harta, dia senang jabat, dia senang wilayah. Tapi kalau ada yang tidak pakai duit kok jadi, nah ini berarti rakyatnya benar-benar menghendaki pemimpin yang tidak disukai dan tidak dengan nafsu. Kalau pemimpin nyalek begini, udah saya nyalek presiden nih, mau jadi syukur gak jadi syukur, udah saya gak bakalan mau ngasih duit. Tiba-tiba rakyatnya kok milih. Ya, itu baru hebat namanya. Kalau masih pakai begini-begini, wah itu gak hebat. Ya, masih nafsu namanya. Ya, masih apa? Masih nafsu. Kalau nafsu berarti imannya kurang. Wallahu a'lam bis. Intaha, selesai kalamuhu nasihatnya Syekh Abdullah Sayyid Abdullah Al-Alawi radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal awali muqtahimi maulaya salli wa sallim daiman abad
habibika khairil khalqi kulli. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin 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 ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم إنك على كل شيء قدير. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم اجعلنا علما نافعا ورزقا وعملا صالحا مقبولا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.